Tante Fanny tidak bangkit dari ranjangnya pagi itu. Dia hanya berbaring di kamarnya untuk beristirahat. Semua pekerjaan rumah sudah dilakukan ART-nya. Begitu pula saat dia lapar atau butuh sesuatu. Tinggal telepon si ART dan semua yang dibutuhkan akan terpenuhi. Tetapi perasaannya tidak bisa tenang karena Romi belum membalas chatnya dari semalam. Hingga hari sudah menjelang siang begini. "Cuk, kemana nih orang?" gumamnya sambil memencet nomor Rosa untuk bertanya di mana si Romi dengan cara menelpon temannya itu. Siapa tahu si Rosa tahu keberadaan si baby sugar maju itu. Telepon diterima, tetapi bukan jawaban yang didengar Tante Fanny, melainkan suara cekikikan dari seorang pria dan wanita, diiringi suara dentuman musik dangdut koplo. Rupanya kedua orang yang sedang ditelepon itu tengah mabuk karena miras. Terdengar dari caranya membalas telepon dari Tante Fanny Dek. "Itu seperti suara Romi dan Rosa," kata Tante Fanny dalam hati. Kemudian dia menyalakan GPS untuk mencari tahu di mana posisi Rosa sekarang. Dan GPS menunjukkan kalau Rosa ada di rumahnya. Bersama Romi. Ngapain mereka? Tante Fanny bangkit dari ranjangnya dengan pelan, karena perutnya masih merasa sakit. Berganti pakaian, lalu meminta sopir untuk mengantarkannya ke rumah Rosa. Hati dan pikirannya sudah berkecamuk tak karuan, marah dan cemas karena perihal Romi kekasihnya itu. Setiba di rumah Rosa, Tante Fanny langsung nyelonong masuk, karena ternyata pintu rumah Rosa tidak dikunci. Dia langsung menuju ke sumber bunyi, yaitu di kamar Rosa. Matanya terbelalak tak percaya saat dia melihat isi kamar Rosa. Di sana berbaring dua orang yang tubuhnya hanya dibalut satu selimut, dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Pakaian mereka berserakan di lantai. Begitu juga dengan botol dan gelas bekas minuman keras. Romi dan Rosa tak kalah terkejutnya karena melihat Fanny yang tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Segera Romi memakai pakaiannya, lalu bangkit dari tempat tidur dengan sempoyongan dan menghampiri Fanny sambil bilang, "Sayang, ini tidak seperti yang kau lihat." Segera Fanny memalingkan mukanya, terbalik arah dan pergi keluar dari rumah Rosa sambil terisak dengan tidak berkata apapun lagi. "Bodohnya aku, dengan mudahnya percaya dan mencintai Romi." Begitu katanya di sela-sela isak tangisnya. Dalam kurun waktu seminggu kemudian, keadaan tubuh Tante Fanny sudah pulih. Dia juga sudah memutuskan hubungannya dengan Romi juga Rosa. Tetapi karena sakit hatinya yang tak kunjung sembuh, dia kerap pergi ke bar untuk menghibur diri dengan minum dan merokok dengan diantar sopirnya. Di suatu malam, Tante Fanny keluar dari bar dalam keadaan mabuk berat. Sopirnya memapahnya masuk ke dalam mobil dan mengantarnya pulang. "Nyonya, sudah sampai rumah. Nyonya bisa turun. Biar kupanggilkan bibi untuk memapah Nyonya ke kamar," kata sopir dengan sopan. Pak sopir, kayaknya aku sudah tidak bisa jalan lagi nih. Gendong aku aja ya, sampai ke kamar." "Apa? Maaf Nyonya, saya tidak berani." Ini perintah majikan, atau aku pecat mau?" "Jangan dipecat Nyonya." "Ya udah, ayo." Tante Fanny mendekap dada bidang Pak Sopir, lalu Pak Sopir dengan canggung membopongnya sampai ke kamarnya. Hati Pak Sopir berdesir pelan saat menggendong tubuh Tante Fanny, tetapi segera ia menepis perasaan aneh itu. Segera ia baringkan tubuh itu ketika sudah sampai di kamar. Lalu Pak Sopir bergegas berdiri untuk beranjak pergi. Tetapi tangan Tante Fanny menahannya supaya dia tidak pergi. "Temani aku Pak Sopir, ini perintah." Pak Sopir hanya menelan ludah dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Nanti ku tambahin bayaranmu. Kamu sedang butuh uang kan, karena anakmu mau masuk daftar ke SMA kan? Tapi, berikan yang ku mau ya." Seakan sudah mengerti apa yang diinginkan sang majikan.
Segera Pak sopir melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Hubungan itu terus berlanjut, bahkan semakin menjadi-jadi. Ya, siapa yang bisa menolak ketika kucing ditawari pindang? Apalagi keadaan si kucing jauh dari keluarga, terutama jauh dari istrinya. Jarang pulang kampung, jadinya si kucing kelaparan banget, ingin makan pindang. Pindang halal atau tidak halal digasak saja, dengan gaspol, yang penting kenyang. Hingga beberapa bulan kemudian Tante Feni telat datang bulannya. Tetapi itu tidak masalah baginya. Diabaikannya dosa dan rasa bersalah karena diperbudak nafsu. Makanya dia kembali meminum pil peluntur kandungan yang dulu pernah dia minum itu. By the way, memang ada guys pil ini. Aku pernah ditunjukin bentuk pilnya oleh Tante Feni. Warnanya putih bundar gitu, tapi aku lupa namanya. Pil ini katanya harganya mahal banget dan tidak diperjualbelikan secara umum. Mas Karyo, buruan letakkan kain di bawah perutku sini untuk penadah darahnya. Perintah Tante Feni kepada sopirnya. Dia sudah merebahkan dirinya di atas ranjang sambil meringis kesakitan karena obat peluntur kandungan itu sudah bereaksi. Terlihat keringat bercucuran di dahinya. Sopirnya terlihat gugup dan tegang. Aduh, Mas Karyo, sakit. Rintih Tante Feni sambil meremas lengan Pak sopir dengan kencang. Tante Feni menggigit bibirnya sendiri karena kesakitan yang menderanya. Nyonya, harusnya jangan digugurin Nyonya, dosa. Diam. Siapa juga yang mau ngelahirin dan piara anakmu ini Karyo? Mau ngatur aku? Sudah, bantu aku aja. Bentar lagi, ini mau keluar. Kainnya tadi sudah diletakkan berlapis-lapis kan? Iya Nyonya, sudah. Janin seukuran 2 ruas jari keluar dari rahim Tante Feni. Pak sopir segera membungkus janin itu dengan kain mori. Nyonya, mau dikubur di mana bayi ini? Tanyanya sambil selesai membungkus janin itu. Di samping kamar mandi kan ada tanah sepetak. Kubur dia di situ. Pastikan tidak ada yang mengetahui termasuk Bibi. By the way, tanah sepetak di samping kamar mandi itu memang dulunya berupa tanah sepetak dipakai untuk menanam bunga hias. Sudah dibangun menjadi ruang makan dan dapur saat rumah itu dijual ke kakak sepupuku. 2 janin telah dikubur di rumah itu. Tidak ada yang mengetahui aktivitas Pak sopir menggali tanah di malam itu, kecuali sepasang sorot mata yang tajam yang menatapnya dari kaca kamar mandi. Sepasang mata bocah kecil. Sopir pribadi bernama Karyo itu berhenti sejenak dari aktivitasnya menggali tanah karena merasa bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia kemudian bergidik sambil mengusap tengkuknya itu, lalu menoleh ke belakang dan ke kanan kiri karena merasa ada yang mengawasinya. Pasti aman, ini tengah malam dan semua orang sudah tidur, gumamnya untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun wajahnya tetap terlihat cemas. Dengan sesegera mungkin, ia mempercepat mengubur janin itu. Nafasnya tidak beraturan karena ketakutan yang semakin melandanya. Keheningan malam menjadi saksi terkuburnya janin malang itu di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk memakamkan seseorang. Duk 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 duk. Tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi di belakangnya yang terlihat digerakkan seseorang dari dalam. Karyo kaget dan menoleh ke arah pintu kamar mandi itu. Duk 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 duk. Pintu digerakkan lagi. Karyo berdiri dan mengamati pintu kamar mandi itu. Dilihatnya bahwa pintu terlihat tetap tertutup. Lampu di dalam kamar mandi itu juga mati alias tidak menyala. Berarti tidak ada orang di dalam, gumamnya. Siapa di situ? Tanya Karyo. Terdengar gugup karena takut. Bibi, kau di dalam? Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba, Karyo, ngapain malam-malam di sini? Karyo terperanjat dan menoleh ke arah yang memanggilnya itu. Buset, Bibi, bikin kaget aja.
Ngapain bawa pacul? Tanya Bibi menyelidik. Mau berkebun lu tengah malam gini. Nda Bi, ini aku habis mengubur bangkai kucing. Nemu di depan gerbang sana. Kena racun kayaknya. Bibi ngapain tengah malam bangun? Kepo lu, mau pipis? Ikut, kata Bibi sewot, sambil berjalan ke arah kamar mandi, menyalakan lampu kamar mandi, dan masuk. Tidak ada orang di kamar mandi sebelum Bibi masuk. Jadi, yang menggerakkan pintu tadi siapa ya? Gumam Karyo. Dia bergidik lagi sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Mi, kenalin, ini teman JJ. Kami mau mengerjakan tugas bersama di rumah. Boleh ya, Mi? Tanya JJ, anak Tante Feni yang sedang menempuh pendidikan di universitas. Dia pulang ke rumah sambil membawa teman prianya untuk mengerjakan tugas kelompok. Tante Feni memperhatikan penampilan pria muda itu. Sepertinya bukan orang kaya. Temanmu apa pacarmu, J? Tanya tante ke anaknya itu. Teman biasa, Mi. Ya udah, silakan masuk. Sekalian sebentar lagi kita makan malam ya. Ajak temanmu untuk ikut makan malam juga ya, J. JJ mengiyakan ajakan maminya itu. Pria muda yang bernama Jonas itu berpenampilan sederhana, namun postur tinggi tegap dan wajah manisnya membuat Tante Feni tertarik padanya. Oleh karena itu, Tante bertanya banyak hal kepada JJ perlihan Jonas. JJ menceritakan bahwa Jonas itu kesulitan dalam biaya kuliahnya. Dia merangkap menjadi sales produk kecantikan paruh waktu untuk menambah penghasilan. Itu pun masih belum cukup untuk biaya sewa kos. Bulan ini saja dia belum bayar kos, padahal ini sudah akhir bulan. Pria muda itu ngekos karena rumahnya jauh dari kota. Tawarin tinggal di rumah kita saja, J. Tuh banyak kamar kosong. Kasihan dia tidak bisa membayar kos. Hitung-hitung amal kan, J, kata Tante Feni menawarkan kebaikan. Singkat cerita, pria muda bernama Jonas itu tinggal di rumah Tante Feni. Alih-alih menolong pria muda itu, si tante memberinya makan dan fasilitas rumah gratis. Juga sering memberinya uang saku. Pria muda itu menganggap Tante Feni seperti tantenya sendiri. Dia merasa berhutang budi kepada si tante dan berjanji akan membalas kebaikan si tante. Sudahlah Jo, gak usah merasa hutang budi begitu. Yang penting, jangan sia-siakan pertolongan tante. Kamu harus membuktikan kepada tante bahwa kamu bisa berprestasi dan berhasil lulus dengan nilai bagus, kata Tante Feni sambil memegang tangan si Jo. Di suatu sore, saat mereka sedang duduk di bangku teras. Jo merasa gugup dan risih saat tangan tante menggenggam tangannya dan mengelus pelan. Ada sebuah perasaan aneh di dalam hatinya. Ya, walaupun dia menganggap wanita itu adalah tantenya, tetapi tetap saja kenyataannya tidak ada hubungan darah di antaranya. Segera si Jo menepis perasaan aneh itu. Iya tante, Jo janji akan memenuhi apa yang tante katakan. Setahun lagi Jo sudah lulus kok te, jawab si Jo sambil tersenyum. Si Jo sungguh merasa seperti Cinderella yang bertemu dengan ibu peri si penolong. Padahal ibu peri itu punya niat udang di balik batu, ingin menjadikan Jo pacarnya dan menuruti apapun yang diinginkan si tante. Ya iyalah, ini kota bro, tidak ada yang gratis. Dasar si Jo terlalu polos, kurang jauh mainnya. Dia tidak mengerti tentang kode keras yang sudah dikirim si tante untuknya. Maklum, dia hanya pemuda desa yang lugu. Ada singa betina berbulu domba mau menelannya. Dikiranya domba betulan. Jo, jam segini baru pulang, tanya tante di suatu malam, mengagetkan si Jo yang tengah berada di dapur saat itu untuk mengambil air minum. Tas berisi produk kosmetik masih digendong di punggungnya. Tante, iya nih te. Jo baru keliling toko untuk mensuplai kosmetik yang sudah habis, jawab si Jo sambil menoleh ke arah Tante Feni. Aduhai, si tante berdiri di depan pintu dapur dengan berpakaian
lingerie, tipis berbahan sutra. Terlihat lekukan tubuh si tante dan kulitnya yang putih mulus di balik balutan lingerie itu. Joe menjadi gugup bukan main melihat pemandangan di depannya itu. Sebagai pria normal, jiwa kelakiannya bangkit saat melihat wanita seksi di depannya. Ah, tidak, jangan Joe. Dia adalah orang yang selama ini sudah menolongku. Aku tidak boleh tertarik dan berbuat kurang ajar kepadanya, kata Joe di dalam hatinya, yang ia tunjukkan bagi dirinya sendiri. Dan dia hanya diam mematung saat si tante menghampirinya. Joe capek ya, bisik tante sambil kedua tangannya memijit pelan kedua pundak si Joe, yang kemudian merembet ke dadanya. Joe tidak bisa menjawab, hanya nafasnya yang tersekat. Darah lelakinya seketika bergejolak, namun ia berusaha terlihat tenang. Dipijitin tante yuk, bisik tante pelan sambil menuntun Joe menuju kamar si tante. Joe hanya pasrah dan diam 1000 bahasa ketika tangan lembut si tante membimbingnya ke kamar. Keesokan harinya, Jonas bangun pagi dengan perasaan segar dan bugar. Ada rasa puas di dalam hatinya. Kepuasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ah, sebenarnya ini tidak boleh terjadi. Ada sesal yang tiba-tiba menyelip di relung batinnya. Tetapi aku menyukai peristiwa semalam, gumamnya lagi. Dia menghela nafas. Ada peperangan batin di dalam dirinya. Jonas, terima kasih, bisik tante saat pagi itu si Jonas hendak berangkat kuliah, sambil memasukkan jam tangan mahal yang baru sebagai hadiah ke dalam tas Jonas. Jonas hanya tertunduk dan tersenyum malu. Nanti malam lagi ya, bisik si tante.